Halo, Hmm, halo Tan. Mana suster nih? Aduh, bentar. Makasih Paula. Makasih Paula. Bagus kah gambarku di sini? Aku buat Bagus kok. filternya. Kamu pakai filter ya? Iya, bentar Kak Birung. Oh, wow, wow, wow. Mantap. Halo semuanya. Halo Kak Birung. Halo, halo, halo. Gimana Kak Birung? Sudah sehat? Udah Operasi apa Kak? operasi Hmm, Mata. mata ikan, ada daging tumbuh gitu di kaki. Oh, Oh, oke, apa? oke. Paul, ntar aku pakai efek dulu ya, biar cakep lagi. Mm-mm. Iya sih. Halo, yang baru nonton, yang baru. Ya ampun, efek banget nggak jadi deh, nggak usah pakai. Enggak sih Kak. Pas. Halo, halo semuanya. Ini nggak bisa Makasih lihat Kak. apa cuma di aku? Kenapa? Di aku nggak bisa lihat komenan gitu. Masa? Iya. Oh, udah bisa, udah bisa, udah bisa, udah bisa. Oke. Kita mulai aja ya Kak. Kakak pertama. Halo semuanya yang udah mau bergabung, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya. Nah, jadi kan kemarin udah pada lihat dong di poster kita, yang namanya Amiko. Apa sih Amiko itu? Amiko itu adalah sebuah website yang kita buat karena, aku ceritain sejarahnya dulu aja kali ya. Jadi gini teman-teman, Mm-mm. di era pandemi ini nih kan, teman-teman tuh pasti ngerasa kesepian kan, kayak kita tuh bingung mau cerita ke siapa ya, mau ke cerita ke teman tapi takut ngerepotin, terus mau cerita ke temen kuliah, aduh takut deh tugas udah banyak ngerepotin, bingung kan kita mau cerita ke siapa. Nah, oleh karena itu kita membuat website yang namanya Amiko untuk membantu teman-teman yang mungkin butuh teman cerita tapi nggak ada yang mau dengerin nih, kan nggak mungkin ya kita pendem-pendem semuanya kalau kesah kita di dalam hati, kita butuh teman dong buat cerita. Nah, makanya kita buat Amiko. Wih, mantap Terus Kak. teman-teman, nah teman-teman yang udah pada gabung di sini udah pada join belum di website kita di Amiko? Di era pandemi ini kan pasti bingung, aduh mau cerita ke siapa ya, nggak punya pacar, tua, jauh dari teman-teman, mungkin ada juga yang di perantauan kan juga tuh. Tuh. Ini teman-teman di sini pada join, udah aja nih join. Ada siapa Kenapa? aja Tias? Oh, ada Pak, ada Tania Mia, ada Mm-mm. edisi Suster edisinya ya, Anton Fidri. Nah, jangan lupa join Kamiko ya. Teman-teman pernah nggak ngerasain nggak ada teman curhat? Boleh komen di bawah ini biar kita bahas. Nanti biar kita kasih Oke, tahu juga teman-teman nih. boleh komen.
ada banyak yang bergabung nih, Tias. Tias boleh siapa yang bakal jelasin untuk fitur-fitur di Amiko nih, siapa nih? Oke, aku duluan ya Kak. Aku jelaskan hadirnya Amiko ini problem apa, masalah apa tiba-tiba hadir nih Amiko website ini. Jadi tadi tuh yang dijelasin Kak Tania betul. Kan masa pandemi ini kita sulit untuk bertemu kan. Nah, terus secara daring rata-rata secara online. Jadi mungkin teman-teman ini butuh teman cerita, butuh apa ya? eh Pokoknya teman cerita buat kasih tahu apa masalahnya, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan saat ini kan. Nah, jadi website ini tuh perannya itu terutama tuh buat teman kamu bercerita. Jadi di situ tuh ada 4 admin ya. Nanti di situ kami akan berikan misalnya teman mau cerita ini, nanti kami tanggapi, sejenis tanggapi gitu apa yang teman-teman ceritain. Terus sama tempat berkarya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kreatif, jadi berkarya itu sebenarnya mengeksplorasikan perasaan pikiran. Jadi dia berkarya nih kayak buat lukisan, buat gambar gitu. Entah dia buat judul apa namanya lagu. Waduh, karena dia keluar nih. Kelihatannya. Cobalah. Dia mengalami gangguan. Terus ya itu website kami itu ada tempat bercerita, tempat berkarya, terus nanti ada layanan konseling diberikan di website itu. Nanti teman-teman habis ini bisa tuh lihat website. Nah, itu jadi ya itu di masa pandemi ini kan sulit nih untuk kita curhat, untuk kita cerita. Jadi di sini tuh kami menyediakan website ini yaitu tempat bercerita. Makanya namanya Amiko, teman-teman. Oke, bisa dilanjutkan kah? Mungkin saya aja ya. Sebenarnya apa sih yang unik dari Amiko itu ya? Keunikan Amiko itu sendiri sebenarnya dari namanya itu udah unik ya. Amiko itu kan sebenarnya itu dari bahasa Italia yang artinya teman. Kenapa sih kita tidak langsung bilang aja sahabat, tapi supaya dia terlihat unik. Kemudian mungkin teman-teman jadi penasaran apa sih Amiko itu. Nah, dari namanya saja udah unik. Kemudian dari tampilannya juga teman-teman bisa melihat kalau tampilan Amiko itu benar-benar unik. Mulai dari gambar, warna, tulisan itu semua unik. Itu semua dikerjakan oleh teman-teman. Seperti itu. Kemudian dari cara penggunaannya juga menurut saya unik karena dari yang saya tahu selama ini bahwa web itu mungkin kita agak kesulitan kalau mau menulis, membuat karya atau mau bercerita, ini harus menyampaikan dulu kepada adminnya. Tapi sekarang itu yang unik, teman-teman nggak usah perlu mengirim ke kami, tapi langsung kalian bergabung di web itu jadi member ya. Kemudian bisa langsung mengirimkan tulisan kalian atau cerita kalian dalam di forum seperti itu, bisa langsung tulis gitu. Jadi kalau kalian udah jadi sahabatnya Amiko, otomatis kalian udah bisa mau menulis apapun di situ bebas. Itulah keunikan Amiko. Kira-kira itu dulu sih dari saya. Mantap, Suster. Bisa dilanjutkan Tania nih. Ya. Kita masuk ke uji cobanya. Nah, uji coba pertama Amiko itu kita ambil 5 orang testi untuk memasukkan karya sekaligus menilai website Amiko nih menurut mereka gimana sih. Terus untuk percobaan pertama mungkin emang agak kurang mulus nih karena kita kan pertama kali ngebuat websitenya. Ada beberapa kritik dan saran yang diberikan oleh testi. Misalkan seperti yang sudah Suster Mika sampaikan, ada pengiriman karya nih, sempat dibilang pengiriman karyanya kurang efektif karena mesti email ke kita dulu. Jadi repot kan, kayak mesti buka Gmail lagi segala macam. Terus ada juga yang bilang ya, fontnya atau tulisannya terlalu besar sehingga kalau dibuka di HP tuh terlalu apa ya, kayak nutupin websitenya banget lah. Nah, setelah ada masukan, kritik dan saran ini, akhirnya kami mengembangkan website Amiko lebih baik lagi. Nah, terus akhirnya kita mulai kita ambil 25 testi
ke skop yang lebih besar nih teman-teman, dan puji Tuhan hasilnya tuh memuaskan banget. Kritik-kritik yang diberikan testi-testi yang lalu nih udah nggak ada lagi. Mereka udah bilang, oh iya pengiriman karyanya lebih efektif nih. Terus tulisannya juga nggak terlalu banyak sehingga nggak membuat pusing para testinya. Terus websitenya juga user friendly. Jadi mereka yang pertama kali menggunakan website pun bisa langsung mengerti, paham gitu. Terus lewat website yang baru ini para member juga bisa saling kenalan, bercerita, saling menanggapi. Pokoknya udah Kak, gabung, Kak. Gabung. Ikut. Oh, lagi. sekarang. Lanjut, Tania, nggak apa-apa. Ya, intinya gitu sih, website Amiko udah berkembang lebih baik lagi karena adanya saran serta kritik dari testi-testi sekalian. Jadi kalau kalian mau coba boleh deh, nanti kita kasih linknya lewat komentar. Nanti bisa diakses sama teman-teman sekalian. Oke. Makasih, Tania. Oke. Aduh, jaringan Wah, Kak dia Birong. keluar lagi. Tunggu ya. Sinyalnya dia. Jadi lanjut ya ini. Jadi tadi tuh kan dijelaskan oleh Tania tuh kami tuh ada eksperimen 2 kali nih. Eksperimen pertama itu di skop yang kecil. Nah, itu cuma 5 testi aja. Nah, skop yang besar itu sampai minimal 25 orang. Nah, kami tuh dapat 28 orang ya. Nah, jadi dari masukan teman-teman yang awalnya tadi skop kecil tuh kan pertamanya kan bisa dibilang perubahan itu dari yang mungkin kemarin itu websitenya tulisannya agak besar, terus cara pengirimannya sulit karena kan awalnya tuh cara pengiriman kami tuh pakai email, jadi orang tuh buka website terus harus buka lagi email gitu, nah ngirim lagi apa namanya karya mereka karena kan mungkin teman-teman yang lain tuh suka berkarya kayak Ada misalnya di kantor. Enak ya, ringan. Buka buat puisi, buat lirik lagu. Nah, itu agak sulit mereka. Akhirnya kami dengar pendapat teman-teman itu, akhirnya kami tuh buat website itu pengirimannya lebih mudah gitu. Terus fitur-fiturnya juga, desainnya itu lebih bagus. Terus juga ada bagian-bagian yang kayak forum, satu tempat yang berkarya, jadi terus kedua itu ada memang layanan yang buat bercerita, jadi ada tadi tuh jelaskan ada 4 admin, nah di situ bakal kalian bisa pilih gitu, ada 4 ini mau cerita ke siapa gitu, dan akhirnya nanti kami layani, dan yang ketiga itu mungkin teman-teman yang butuh butuh layanan konseling yang sangat membutuhkan gitu, nah kami tuh bisa memberi layanan konseling itu gitu. Itu sih. Oh iya, iya. Aku mau nambahin nih. Tadinya kan Oh iya, bisa Kak. desain Amiko tuh kan warnanya kan gelap gitu. Nah, udah berkembang, udah udah menambah fitur yang ada, Ya, betul. lebih betul, bercerita ya gitu loh. Like-nya kan emang itu kan kita lihat kan kehangatan yang kita butuh dari teman tuh kehangatan nih. Jadi kita enak untuk bercerita dengan Amiko, kita si Amiko ini biar jadi yang hangat buat para sahabat Amiko. Halo Kak, putus-putus nih. Tes. Rumah sinyalnya di sini jelek banget. Gak apa-apa Kak. Halo. Ada salah aku nggak? Ada. Iya. Tuh teman-teman, makanya yang lagi nonton live ini ayo buruan join website Amiko. Nah, yang belum tahu linknya nanti DM ke antara kita, nanti kita akan langsung kasih link websitenya kan. Biar kalian bisa langsung jadi sahabatnya dari aku.
kan aku kan putus-putus. Mm-mm. Udah dijelasin fitur-fiturnya ya, ada teman bercerita. Udah dijelasin ya. Kenapa? Yang fitur teman bercerita sama tempat berkah diceritain ya. Sudah, tapi belum terlalu rinci. Cuman dibilang, cuman apa ya? Ada 2 tempat bercerita sama tempat berkarya Yang gitu. cewek ini siapa sih? Gitu sih. Kenapa, Sus? Boleh nih Kak Birong jelaskan lagi gitu, biar lebih jelas. Jadi kan ada 2 tuh fitur di website Amiko, ada temanmu bercerita, Mm-mm. dan ada tempat berkarya. Oh ya, for information aja, Amiko itu diambil adalah bahasa Italia yang artinya teman. Nah, jadi itu ibaratnya website ini adalah tempatmu bercerita. Di saat semua nggak ada yang mau mendengarkanmu, Amiko mau mendengarkanmu, Mas. Nah, ada 2 fitur teman bercerita. Temanmu bercerita ini, kalian nanti akan diarahkan untuk, ya aku lupa juga, nanti kalian tuh ada 3 pilihan gitu loh. Kalau kalian sedang takutan, ada nanti gambar itu tulisannya anxious. Terus ada ketika kamu merasa gak berharga, ntar ada gitu juga fiturnya. Nanti kalau klik itu bakal muncul quotes yang bakal nyemangatin kamu gitu loh. Nah nanti kalau kamu sudah misalnya ngeliat quotesnya itu terus kayak, tapi tuh aku masih pengen butuh tempat cerita. Nah nanti ada di bawahnya itu tuh, tolong buat kamu bercerita, let's chat tulisannya. Nanti kamu akan diarahkan untuk ke fitur chat yang ada di website Amiko. Nah, nanti ketika kamu chat itu, kita bakal bentar berapa akan menjawab chat kamu sesuai dengan yang kamu beli. Tuh. Oke, Kak. Gitu kira-kira buat Amiko ini. Berarti keren nih website Amiko nih. Bisa kasih layanan. Jarang-jarang loh ada website Suara aku nggak putus-putus. tempat kamu cerita. Iya Kak, lumayan agak putus-putus tadi, tapi sudah bisa dimengerti kan teman-teman? Bisa. Jadi keren banget nih web Amiko. Mungkin Tania atau Suster ada penyampaian lagi tentang website kita gitu. Atau teman-teman nih yang pengen tanya nih, silakan bisa komen tentang websitenya. Iya, kalau ada pertanyaan boleh loh Mungkin teman-teman. mungkin aku mau ngasih tahu aja kenapa sih kita dalam kesempatan ini kenapa harus web bercerita itu kan bisa lewat apa TikTok atau semacam itu bisa, tapi kenapa web gitu kan. Nah, di sini mungkin akan lebih dijelasin Kak Birong kali ya, karena kan ide awal itu kenapa sih kita kenapa kita harus buat web gitu, karena di sini ada terapi menulis ya. Betul. Seperti apa sih itu Kak Birong, mungkin bisa diceritakan. Kak, suaranya hilang deh kayaknya. Hilang bener. Iya Kak, suaranya hilang gitu. Tunggu ya teman-teman. Wah, Kak Birong keluar. Mohon maaf jaringannya teman-teman. Iya nih, bener. Belum 5G nih. Wah, teman-teman nih. Makasih Kak Lisbeth. Terima kasih yang udah bergabung ya. Makasih Kak Keke. Oh, nih ada pertanyaan dari Paula. Bisa dibaca, Tania? Coba. Kedepannya apakah Amiko akan dikembangkan lebih lanjut, Kak? Iya, semoga kita bisa mengembangkannya lagi ya, karena jujur beberapa testi sempat bilang kalau mereka emang butuh teman cerita kan. Kasih, Be. Dan lewat wadah Amiko nih, lewat website Amiko, mereka tuh ngerasa cerita tanpa dijudge, karena
beberapa member kan tidak kenal satu sama lainnya. Jadi secara tidak langsung mereka bisa lebih apa ya istilahnya, curhatnya tuh lebih enak karena identitas mereka tidak sepenuhnya diketahui kan sama orang lain. Terus mereka juga bisa curhatnya lewat karya seperti cerita, puisi, cerpen itu kan secara nggak langsung juga mengeluarkan isi hati mereka. Jadi kita berencana untuk kedepannya Amiko bakal tetap dikembangkan, tetap ada gitu. Jadi teman-teman yang butuh wadah untuk bercerita akan bisa gitu loh mencurahkan isi hatinya. Oke. Apakah suaraku udah jelas? Jelas Kak? Jelas Kak. Bisa tadi ngulang Jelas lagi ya? tadi tuh yang oke bisa Kak. Kenapa gitu terapi menulis gitu loh tadi. Oh iya. Aduh, Nah, ini memang jaringan. di jurusan bimbingan konseling ada satu mata kuliah namanya mata kuliah konseling seni. Karena kita berempat ini yang sudah mengambil mata kuliah itu adalah ada salah satu terapi yang namanya terapi menulis gitu loh. Nah, dan itu tuh jadi dasar kita buat bikin Amiko ini gitu loh. Kenapa kita nggak curhat di sosial media, curhat di TikTok, kan banyak platform lain. Tapi kan itu ibaratnya nggak ada rahasia kan. Nah, kalau di website kami ini rahasia kalian tuh bakal terjaga. Kecuali kalau kalian memang mau mengungkapkannya di forum. Kalian ingin membahasnya dengan teman-teman di Amiko juga. Itu itu bukan di rahasia, tapi kalau kalian curhat pribadi ke ke konseling individu, itu bakal kita rahasiain teman-teman. Karena di dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi tenang aja. Buat teman-teman gak usah sungkan-sungkan mau cerita. Bakal kita jaga kerahasiaannya. Nah, yang art kita banyak kan, kita juga bisa menyanyi, foto. Nah, itu juga salah satu bentuk pengungkapan pengungkapan emosi, penyaluran bahasanya itu gimana ya Tias ya? Kayak pengungkapan gitu lah. Ekspresi diri lah kayak gitu. Ekspresi pengungkapan. Betul Kak. Luar biasa sih Amiko ini ya. Aku nggak bakal purik Kak kalau diskusi di forum. Maksudnya gimana? Purik. Purik. Ya. Apaan purik? Oh ya teman-teman yang mau tanya chat ya, mau tanya-tanya tentang Amiko, sama jangan lupa cepetan dibuka website Amikonya ya, terus bergabung sama kita jadi sahabat Amiko. Mantap Kak. Jadi awalnya kita buat website Amiko ini, awalnya ini kan tugas dari mata kuliah teknologi pendidikan ya teman-teman. Jadi kita buat produk yang bisa membantu gitu, nah kayak memberi layanan, sejenis layanan. Akhirnya dari 4 kelompok itu kami buat website ini, jadi kayak memenuhi gitu tugas gimana caranya kita bisa membantu. Jadi ada teknologi nih kan makin berkembang, jadi cobalah buat satu produk yang bermanfaat gitu. Nah jadi apalagi kami ini BK ya teman-teman, jadi jadi akhirnya buat website sejenis kayak layanan konseling. Akhirnya tadi tuh Kak Birong cerita ada seni-seninya, ada terapi-terapinya. Jadi nggak cuma asal ngasih puisi, ngasih lukisan, tapi sebenarnya ada artinya kan teman-teman gitu. Betul. Tias tadi tuh dia nanya ya, Kiki nanya ya. Oh. Iya betul. Betul tuh. Kapan Amiko berdiri, terus kenapa? Terus kenapa namanya memilih Amiko? Itu pertanyaan dari Kak Keke ya? Oh, bukan. Oke, Keke. Kapan dan kenapa? Tias yang jawab kenapa. Terserah Twister atau Tania atau Tias yang jawab yang pertanyaan terakhir Keke ya. Nah, Keke, berdirinya Amiko itu sejak ada mata kuliah namanya teknologi pendidikan. Betul. Amiko ini. Dan kenapanya? Sebenarnya pengalaman pribadi aku sih, kayak di era pandemi banyak kesibukan, terus berjauhan sama teman, terus nggak boleh sering-sering ketemu kan karena juga masih ada corona. Jadi aku bingung nih, tiap aku ada pengalaman sesuatu mau ceritanya cara nyalurin ekspresi aku gitu, aku nggak bisa keluar. Terus
takut gitu loh, ada kalau mau cerita ke dia, siapa tahu dia lagi pusing sama tugas-tugasnya. Jadi ada rasa kayak gitu. Nah makanya, oh iya kenapa nggak kita bikin website aja, jadi tempat buat orang-orang bercerita, buat orang-orang yang ngerasa sendiri nggak punya teman cerita. Kenapa nggak kita bikin aja sih website buat bantu mereka gitu loh, Keke. Nah untuk kenapa milih nama Amiko itu akan diceritain sama ya. Bisa suster nih jelaskan kenapa milih nama Amiko, karena suster nih bisa nih bahas apa dari tadi suster? Bahasa Itali sih, itu pilihan Kak Birong sebenarnya. Oke, kenapa kita memilih nama Amico? Amico itu kan sebenarnya dari bahasa Itali yang artinya sahabat. Nah, kita di sini itu sebenarnya mau hadir sebagai teman dan sahabat kalian semua. Maka kami memilih Amico itu sendiri, nama Amico, supaya lewat website itu kita semua jadi sahabat, seperti itu. Itu sih mungkin bisa ditambahin lagi mungkin. Oh terus tadi Kak ada si Kak Birong keluar ya. Tadi Kak Lisbeth bilang kalau misalnya kita tulis sesuatu di forum itu takut nggak ditanggapin gitu. Memang sih aku udah lihat tulisannya Lisbeth ya di situ. Memang kita belum sempat nanggapin ya Bet. Tapi pasti kita akan follow up karena kan kemarin kita masih kayak memperbaiki. Seperti itu kan teman-teman ya. Iya. Masih kayak nyari testi kayak gitu. Jadi belum sempat ngebalas kayak gitu. Kayak belum mengolah secara optimal ya, belum 100% mengolah. Karena ini kan awal-awalnya nanti mungkin itu nanti bakal dikembangkan lagi gitu ya, suster. Jadi bakal dikembang-kembang gitu. Ya, saya harap juga begitu sih supaya ini tidak hanya sekedar kayak tugas saja. Tapi sungguh saya pikir juga bagus ya ke depan sampai kita lulus mungkin ya. Ini bisa kita jalankan. Lumayan kan. Buat ngebantu orang-orang gitu. Daripada bosan gitu kan. Betul. Tania bisa tambahin Tania, kenapa nih pilih Amiko? Ada nih yang tanya nih Nope, kenapa nggak namanya Amici aja? Amici ya. Sama sih, Amici sama Amiko itu sama ya. Cuman kayaknya Amiko lebih kece kali ya. Kak Birong suaranya nggak kedengeran ya. Kak Birong suaranya Kak Birong. Nggak kedengaran Kak suaranya. Suaranya mulai hilang lagi Kak. Nggak dengar Kak. Waduh. Suster ada yang nanya nih Sus, bukannya dari bahasa Latin ya Amikonya itu? Waduh. Waduh. Mungkin bisa dicari lagi sih sebenarnya, ini nggak menutup kemungkinan ya. Kayaknya bahasa Latin atau Itali kurang tahu. Mungkin sama kali ya, tapi nanti akan kami cari lagi. Tapi menurut yang kami temukan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan itu mungkin sama, dari bahasa Latin atau bahasa apa. Seperti itu. Terus sudah ya. Bukan dari bahasa Latin ya Sus. Sudah. Maaf ya teman-teman, aku keluar masuk sinyalnya jelek banget. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Teman-teman lain apa ada pertanyaan lagi? Silakan ya teman-teman, pengen tanya lagi tentang web Amiko karena kami sudah jelasin secara tadi itu secara rinci per bagian-bagian kenapa nih terlahirnya Amiko, terus fungsinya apa, terus di Amiko tuh ada apa aja, terus gimana caranya gitu. Kan teman-teman belum dapat link webnya, nanti teman-teman bisa komen nih di bawah ini mau tanya nih tentang web kami gitu. Untuk apa? Misalnya bertanya untuk apa nih? Untuk kirim karya-karya
Bisa tuh teman-teman tanya. Kenapa nggak cuma bercerita aja, tapi ada kirim karyanya, kenapa gitu. Bisa nih teman-teman tanya-tanya nih. Mungkin Tania atau Oh iya, Suster atau kalau Kak Nadia. misalnya soal kenapa kita Mm-mm. Lanjut aja Kak, lanjut. Lanjut Kak. apa eh, Nggak dengar. kayak misalnya kenapa kita tuh ada tempat berkarya juga karena kita nggak mau gitu loh Amiko tuh cuma jadi teman teman kita untuk bercerita, jadi teman kita untuk berbagi juga gitu, pengennya nggak hanya teman untuk cerita sekedar cerita-cerita aja, maunya juga bisa membantu orang lain, healing kan, ada terapi menulis, Betul. terapi ada namanya visual art gitu, jadi nggak hanya untuk membantu diri sendiri tapi membantu orang lain juga Betul, betul. gitu teman-teman. Tanya yuk, di follow websitenya Amiko. Wah, jaringan Kak Birong. Ya Kak Birong bisa ngulang lagi. Halo yang baru join. Bisa nanya-nanya nih tentang website, silakan teman-teman. Nanti kami bisa kirim ya nanti story Instagram websitenya apa gitu. Oh iya, sebagai contoh saya juga udah mengirim beberapa karya sih di Amiko. Mungkin teman-teman kalau yang masih kayak mana sih karya itu, nah bisa lihat-lihat dulu karya-karya yang udah kita kirim. Seperti kata Kak Nadia tadi ya, kalau ketika kita menulis itu sebenarnya bukan healing untuk diri kita sendiri, tapi juga mungkin ketika orang lain membaca, oh ada kesamaan peristiwa, ada kesamaan cerita gitu. Oh ternyata saya bisa belajar dari cerita orang, seperti itu. Jadi teman-teman gak usah takut untuk kayak mau nulis atau mau mengirim karya itu, di situ kita bebas sambil mengikuti juga aturan-aturan yang sudah kita buat. Begitu kan Kak Tias, karena Kak Betul, Biro, susah. seperti itu. Ini ada yang bertanya nih teman-teman, bagaimana Amiko menjamin privasi membernya? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman? Siapa duluan nih? Tania bisa Aku nih. Ya, kalau kan ini kita kan fokusnya ada dua ya Amiko, tempat berkarya sama tempat bercerita. Kalau misalkan teman-teman merasa kurang serak untuk memposting karyanya secara langsung, walaupun sudah join jadi member, boleh kok minta tolong admin yang postingkan, nanti di atas namakannya anonim, jadi tidak ada identitasnya. Tapi kalau untuk cerita sendiri kan teman-teman pasti menghubungi salah satu adminnya kan di antara 4 admin ini. Nah, dan kita pasti menjamin privasinya kok karena kita sendiri kan mahasiswa dari bimbingan dan konseling ya. Dan ada asas kerahasiaan yang harus dijunjung tinggi dalam dunia bimbingan konseling. Jadi kita nggak bakal seenak jidat ngumbar-ngumbar privasi testi membernya gitu. Jadi tenang aja, rahasianya pasti terjamin kok. betul, betul. Karena bisa juga nih teman-teman, karena kan website Amiko ini kalian bisa ganti tadi tuh nama profil kalian. Awalnya kan memang masuk pakai email kan teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau posting, mau bercerita tuh masuk pakai email kan. Nah itu bisa diganti kok profil kalian. Jadi buat nama siapa, mau ganti profilnya gitu. Yang penting kalian sudah join tuh di website kami. Nanti kalian bisa pilih profil kalian, nah langsung bisa ganti tuh nama kalian tuh siapa mungkin kalau yang malu posting tuh ganti bisa nama misalnya nama apa gitu tuh bisa karena dia itu kan memang masuknya pakai website pakai
email Email. atau akun. Ya, nanti itu bisa diganti. Yang penting teman-teman kayak cari tuh yang bacaan profil, jadi kalian bisa ganti nama atau foto kalian gitu, akun lah kayak gitu. Itu sih. Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman Kak Birong. Tadi tuh ada pertanyaan tuh dari apa namanya, eh Yohana, bagaimana Miko menjamin privasi membernya? Oh ya, nah kan kenapa gimana cara kita menjamin itu kan kita dengan fitur chat kita itu tuh nggak bakal bisa dibaca orang lain, itu hanya bisa dibaca oleh kami doang, kami apa namanya admin dari Amiko gitu. Jadi tenang aja, nggak bakal kok, tenang aja ini karena orang lain tuh nggak bakal baca chat kamu, itu hanya kamu dan kami admin Amiko gitu. Oke, ini ada lagi keren. Bahasa Itali banyak bersumber dari bahasa Latin, amico, singular, terus amici, singular, keren, good job. Oke, oke. Ini ada pertanyaan juga dari Nope. Oh ya, boleh nanya, gimana kalau amico diretas? Nah, Retas kita tuh apa? berdoa jangan sampai diretas Berdoa. karena nantinya kalau semakin banyak gitu yang menggunakan Amiko, kita akan mencari tahu sih gimana caranya biar website kami itu terjaga safety dari peretasan hacker-hacker yang ada gitu. Karena ini Betul kita juga sih. nanti kalau semakin berkembang Amikonya, semakin banyak orang-orang yang bisa kita bantu. Ini kan kita dari lingkup kecil dulu nih, dari teman-teman kita dulu, dari teman-teman Tias, teman-temannya Natania, teman-teman Suster, teman-teman aku, dan teman-teman BK lainnya kan masih Halo Kak. Oke, Kak Birong sudah menjawab nih. Mungkin teman-teman yang lain pengen bertanya nih. Bisa. Aduh, kata nih Wah, dia keluar lagi. jaringannya. Berdoa aja lah, semoga akun Amiko kita tuh aman-aman, terjaga, jadi nggak ada yang hack Iya. gitu. Karena akun Amiko kami tuh memang pakai email tersendiri, email Amikonya tersendiri kami buat. Jadi kami yang berempat ini punya email juga, kayak mbak saling apa ya, jadi adminnya saling pakai akun Amikonya gitu. Semangat. Oke, makasih. Gimana nih teman-teman? Kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa nih kita akhiri, sudah mau dekat jam 8. Atau ada lagi penyampaian atau apa gitu dari teman-teman? Kak Birong, oh ya buat teman Suster. aku mau nyin jangan Ada suaranya Kak. Halo Kak. Suaranya hilang lagi Kak, kayaknya. Suaranya hilang lagi Kak. Wih. Mungkin dari Tania mungkin kata-kata apalah terakhir atau apa gitu penyampaian buat teman-teman sebelum kita akhiri live kita. Nanti baru gantian Suster. Karena Kak Birongnya, oh itu Kak Birong. Itu ada pertanyaan lagi tuh. Oh iya, ada pertanyaan. Apa bedanya tadi healing? sastra dan healing seni? Kalau puisi itu sastra, kalau seni itu banyak. nah konseling seni itu nggak hanya apa seni itu banyak gitu cabangnya, ada art, ada biblioterapi itu tuh yang buat menulis gitu, skriptoterapi masih banyak.
ada melukis, terus fotografi, jurnal, banyak banget konseling seni itu. Mm-mm. Jadi nggak hanya sastra doang, banyak banget. Oke. Jadi ini yang sudah ngambil apa namanya konseling seni ini Kak Birong. Jadi kami sama suster sudah Baru ambil Kak belum? Birong. Oh, jadi Saya baru belum. baru Kak Birong. Jadi kami ini bertiga ini hanya apa ya sebenarnya belum ada materi-materi yang banyak tentang konseling seni, tapi secara garis besar tuh kami tahu. Jadi yang tadi tuh nggak cuman kita nulis, nggak cuman kita gambar aja, tapi itu punya arti gitu, nah teman-teman. Mm-mm. Tuh. Ya menarik sih pertanyaannya No PSS ini. Mm-mm. Kalau menurut saya memang belum mempelajari soal konseling seni itu ya. Tapi secara prakteknya sebenarnya ya dapat saya rasakan sih kalau bedanya itu ya. Kalau misalnya seperti di Amiko itu kan saya udah nulis puisi, udah nulis cerpen kayak gitu memang berbau-bau sastra. Tapi buat saya di sastra itu pun kayaknya ada seninya juga ya. Seni bagaimana kita membuat sebuah karya itu sungguh-sungguh menarik dan juga membawa ada satu nilai yang bisa kita tuangkan di situ yang mungkin juga menyembuhkan diri kita, kemudian menyembuhkan orang lain. Seperti misalnya teman-teman bisa membaca satu judul yang saya buat itu kisah secangkir, kisah sebuah cangkir. Nah, dari situ tuh sebenarnya memang sastra tapi ada seninya gitu sih kalau yang bisa saya tangkap dari bedanya healing sastra sama healing seni mungkin ya seperti itu sih. Betul, suster. Oke. Mantap. Saling belajar nih. Iya, kita saling belajar karena kita Belum memahami juga belajar. konselingnya. Iya, Betul. seperti itu. Mungkin Jadi kita kayak sambil belajar gitu ya, sambil berjalan sambil belajar. Oke, Tia. Tadi ada pertanyaan Itu aja sih. kayaknya deh dari si Nope. Apa tuh namanya? Aku nggak bisa ngeliat lagi soalnya. ini apa bisa konseli mengirim platform Amiko? Maksudnya apa nih? Mengirim gambar, kayaknya mengirim Oh. gambar itu. Konselnya sangat bisa. Oh, bisa banget. Oh, terbuka buat bisa. siapapun. Kayaknya ada galeri menggambar itu juga ya, lukisan juga ya di situ Nanti ya. ya, nanti Di kalau Amiko. ada yang ngirim Iya. bakal kita tampilin di galeri buat pameran lukisan-lukisan yang ditaruh dari sahabat-sahabat Amiko atau foto-foto gitu. Oke. Wah, mantap nih Nope nih. Keren. Ikuti terus ya. Jam Nope 8. ya. Kayaknya kita nggak bisa berlama-lama lagi nih di sini. Betul nih. Iya, betul. Oke. Mungkin teman-teman itu aja dari live kami. Mungkin ada penyampaian terakhir dari teman-teman Tania atau Suster atau Kak Birong. Dari Tania nih, apa penyampaiannya? Kalian harus jadi member sih di Amiko. Pokoknya harus supaya kalian bisa tuh berinteraksi sama orang lain. Mungkin kalian punya karya yang kalian tuh malu nih kalau publikasi, boleh loh publikasi lewat Amiko. Siapa tahu dapat support, dapat teman baru juga kan. Pokoknya harus jadi member lah di Amiko. Mantap. Oke, thank you. Tania dari Suster. Terima kasih. Saya cukup sih tadi. Oke. Saya rasa. Kak Birong, kayak mana? Deh. Kalau dari aku, Terima kasih pokoknya Nope. jangan gak usah takut, nggak ada teman kalian buat bercerita karena kami dari Amiko hadir buat kalian. Nah, jangan lupa pokoknya jadi sahabat Amiko, jadi member buat Amiko, buat bantu orang lain dan healing diri sendiri. Oke. Oke, mantap. Belum, Matias. Apa Tias? Oke, dari aku. Makasih semua yang sudah join, yang nonton live kami. Semoga Amiko ini dapat berkembang ya teman-teman, bisa membantu teman-teman. Terus support juga kalian karena kalian makainya banyak. Kami semangat juga buat website ini lebih bagus gitu. Yang penting kalian jangan lupa join atau jadi member di Amiko gitu. Itu aja sih.
Betul banget. Oke deh. Terima kasih buat yang udah join. Sampai jumpa Terima kasih di semuanya. Thank you. jangan lupa Sampai Ya. jumpa. DM-nya. Dadah semuanya. Oke. Dadah semuanya. Thank you juga Nope. Dadah Tania, dadah Sister, dadah Kak Birong. Dadah Tias, thank you Tias. Semangat. Birong, Tania. Nah. Semangat kita. Yuk.